Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Mandailing Natal, yang kami hormati Saudari Wakil Bupati Mandailing Natal, yang kami hormati Saudara para pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal, yang kami hormati Saudara unsur Forkopimda, Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mandailing Natal, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal, yang kami hormati Saudara para asisten, staf ahli, serta Kepala UPD Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal, Saudara Sekretaris Dewan dan seluruh staf, Saudara rekan-rekan pers, media cetak dan elektronik, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di ruang sidang paripurna yang berbahagia ini untuk mengikuti rapat paripurna penyampaian nota pengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Sholawat teriring salam juga tidak bosan-bosannya kita panjatkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan yang telah beliau ajarkan kepada kita semua untuk meraih keselamatan dunia dan akhirat. Atas kehadiran saudara-saudara sekalian, kami dari pimpinan mengucapkan terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sesuai dengan laporan dari Saudara Sekretaris Dewan, dari sejumlah 40 orang anggota DPR aktif, pada saat ini telah menandatangani bukti kehadiran sebanyak 36 orang. Dengan demikian, quorum telah terpenuhi. Maka, perkenankanlah kami untuk membuka rapat paripurna ini dengan tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna ini dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, kita melangkah ke acara selanjutnya. Kami segenap pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Saudara Haji Muhammad Jafar Zuhairi Nasution dan Atika Asmi Utami Nasution sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal. Selanjutnya, kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Mandailing Natal mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang telah mengeluarkan surat Bupati selama proses pembahasan tidak boleh ada OPD yang keluar daerah. Mudah-mudahan tradisi ini bisa dipertahankan dan tidak menjadi tawar-tawar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk hadirin sekalian. Yang saya hormati Bapak Ketua dan Wakil Ketua serta para anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Yang saya hormati Bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal. Yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal Kabupaten Mandailing Natal, Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, dan para staf ahli. Yang saya hormati Saudara Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan para camat se-Kabupaten Mandailing Natal. Yang saya hormati Saudara para tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan, lembaga swadaya masyarakat, insan pers, dan hadirin para undangan yang berbahagia.
Pertama sekali marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar kepada kita, hingga sampai hari ini kita semua masih diberi nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab konstitusi dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, meskipun pada masa pandemi COVID-19 yang hingga kini masih melanda negeri ini dan telah mengakibatkan aktivitas pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan masyarakat tidak berjalan secara normal. Untuk itu, pada kesempatan ini saya menghimbau kepada semua lapisan masyarakat untuk selalu mentaati aturan dan himbauan pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 dalam rangka mencegah, memutus mata rantai COVID-19 dan menanggulangi penyebaran COVID-19, serta senantiasa berdoa semoga wabah ini segera berakhir. Dalam rangka penanganan dan antisipasi dampak pandemi COVID-19, pemerintah telah mengambil kebijakan yang mengharuskan refocusing anggaran pada APBD perubahan tahun anggaran 2020 dan 2021 yang diperuntukkan untuk penanganan pandemi COVID-19, layanan kesehatan, pelaksanaan vaksinasi COVID-19, insentif tenaga kesehatan daerah, dan untuk mendukung pemulihan perekonomian desa melalui pelaksanaan bantuan langsung tunai BLT desa. Semoga semua pihak dapat menyiapkannya secara arif, bijak, serta menyesuaikan kebijakan demi rasa kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sidang Dewan yang terhormat, atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya pada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Natal yang telah menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan serta optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Natal tahun anggaran 2022. Demikian pula kepada rekan-rekan forum pimpinan daerah, para alim ulama, tokoh masyarakat, dan seluruh komponen masyarakat serta pihak swasta yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu-membahu melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Semoga kita semua dapat meningkatkan sinergitas dan kebersamaan dalam mewujudkan Kabupaten Natal yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Sidang Dewan yang terhormat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Natal telah menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, sebagai kita ketahui bersama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tahunan kepada kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natal. Program kerja tahun 2020 yang termuat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 merupakan kesinambungan dari program kerja tahun anggaran sebelumnya. Oleh karena itu,
penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, mengacu juga pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2016-2021. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan sarana dalam perencanaan dan penganggaran yang merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah pada satu tahun berjalan. APBD Kabupaten Natal tahun anggaran 2020 telah ditetapkan tepat waktu dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natal Nomor 3 Tahun 2020 tentang penetapan perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Natal tahun anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Natal Nomor 35 Tahun 2020 tentang penjabaran PAPBD tahun anggaran 2020, di mana penyusunan anggaran dilakukan dengan pendekatan kinerja yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berlandaskan efisien, efektivitas, tepat waktu, pelaksanaan dan kegunaan dapat dipertanggungjawabkan. Hadirin sidang dewan yang terhormat, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia atau BPKRI kembali memberikan pernyataan opini wajar dengan pengecualian atau WDP terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Natal. Dikarenakan Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI masih menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam sidang yang terhormat ini kembali menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada sidang dewan yang terhormat dan seluruh lapisan masyarakat karena sampai saat ini pemerintah daerah belum dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Natal yang merupakan keinginan kita bersama. Walaupun demikian, saya tetap memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD atas tercapainya kembali opini WDP. Namun pada kesempatan ini saya tekankan kepada seluruh stakeholder, khususnya kepada kepala organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah Kabupaten Natal agar merespon beberapa rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan terhadap beberapa permasalahan yang menjadi pengecualian dengan segera menindaklanjutinya. Hal ini penting dalam rangka perbaikan dan upaya untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Hadirin sidang yang terhormat, secara umum komponen anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dapat dikategorikan ke dalam suatu dua jenis, yaitu 1. Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah yang merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dan penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan semua penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 2. Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan umum, serta pengeluaran pembiayaan daerah yang merupakan semua pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran terkait maupun pada tahun berikutnya. Pada tahun anggaran 2020, sebagaimana diamanatkan dalam Kebijakan Umum APBD
Kabupaten Natal setelah perubahan ditetapkan kebijakan antara lain sebagai berikut. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah. Komposisi belanja daerah dibagi ke dalam 3 bagian utama, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, penerimaan dari pendapatan daerah Kabupaten Maneng Natal untuk tahun anggaran 2020 setelah perubahan anggaran menjadi sebesar 1.440.483.134 rupiah dengan realisasi sebesar 1.580.933.387 rupiah, 54 sen atau mencapai 97,82% dari jumlah anggaran yang terdiri dari: yang pertama adalah pendapatan asli daerah atau PAD yang dianggarkan sebesar 93.343.348.491 rupiah dengan realisasi sebesar 90.454.777.184 rupiah, 54 sen atau mencapai 96,93% dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan pajak daerah yang dianggarkan sebesar 13.495.112 rupiah, terrealisasi sebesar 10.693.153.218 rupiah, 77 sen atau mencapai 76,51%. 2. Pendapatan retribusi daerah yang dianggarkan sebesar 35.101.737.553 rupiah, terrealisasi sebesar 33.259.387 rupiah atau mencapai 94,86%. 3. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dianggarkan sebesar 10.094.912.514 rupiah, terrealisasi 100%. 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dianggarkan sebesar 34.221.803.312 rupiah, terrealisasi sebesar 36.459.064 rupiah, 77 sen atau mencapai 106,43%. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, pendapatan yang kedua yaitu dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari dana penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan ini terdiri dari dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Pada perimbangan untuk tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar 1.243.483.519 rupiah dengan realisasi sebesar 988.363.763.641 rupiah atau mencapai 96,73% dengan rincian sebagai berikut.
1. Bagi hasil pajak dengan anggaran sebesar 26.489.199.593 rupiah dengan realisasi sebesar 15.741.395.007 rupiah atau mencapai 59,44%. Kedua, bagi hasil bukan pajak dengan anggaran sebesar 12.111.823.135 rupiah telah terrealisasi sebesar 8.217.751.806 rupiah atau mencapai 67,84%. 3. Dana alokasi umum atau DAU yang dianggarkan sebesar 750.946.034.000 rupiah dan telah terrealisasi sebesar 751.402.758.000 rupiah atau mencapai 99,53%. Dana alokasi khusus yang dianggarkan sebesar 57.850.243.000 rupiah dan telah terrealisasi sebesar 49.999.107 rupiah atau mencapai 86,28%. Kelima, dana alokasi khusus non fisik yang dianggarkan sebesar 169.389.183.791 rupiah dan telah terrealisasi sebesar 162.119.832.721 rupiah atau mencapai 95,73%. Hadirin sidang dewan yang terhormat, pendapatan yang ketiga yaitu lain-lain pendapatan daerah sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2020 dianggarkan sebesar 426.403.551.124 rupiah dengan realisasi sebesar 429.419.562 rupiah atau mencapai 100,61%. 1. Pendapatan hibah dengan anggaran sebesar 101.424.067.066 rupiah dan telah terrealisasi sebesar 100.909.163.130 rupiah atau mencapai 99,49%. 2. Pendapatan lainnya dengan anggaran sebesar 285.845.864.000 rupiah dan telah terrealisasi sebesar 288.624.620.626 rupiah atau mencapai 99,97%. 3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya yang dianggarkan sebesar 38.620.558 rupiah dan terrealisasi sebesar 41.338.635.558
rupiah atau mencapai 108,40%. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, kebijakan umum anggaran belanja pembangunan daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat, khususnya dalam pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. Pada aspek pengelolaan belanja daerah, pemerintah Kabupaten Natal pada tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar 1.256.854.454 sen dan terrealisasi sebesar 1.589.591.190,39 sen atau mencapai 92,40%. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, terkait pertanggungjawaban pengelolaan belanja tahun anggaran 2020, yang pertama adalah belanja operasi yang dianggarkan sebesar 1.139.932.669.10 rupiah,85 sen dan terrealisasi sebesar 1.322.119.726 rupiah,75 sen atau 92,64%. A. Belanja pegawai yang dianggarkan sebesar 653.751.821.018 rupiah,70 sen dengan realisasi sebesar 612.972.702.517 rupiah atau mencapai 93,76%. B. Belanja barang. Belanja barang dan jasa yang dianggarkan sebesar 388.397.597.992 rupiah,15 sen dengan realisasi sebesar 340.826.402.075 sen atau mencapai 89,61%. C. Belanja hibah yang dianggarkan sebesar 73.626.250.000 rupiah dengan realisasi sebesar 72.403.540.807 rupiah atau mencapai 98,34%. D. Belanja bantuan sosial yang dianggarkan sebesar 7.173.000.000 rupiah dengan realisasi sebesar 6.631.750.000 rupiah atau mencapai 92,45%. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, pertanggungjawaban pengelolaan belanja yang kedua adalah belanja modal dengan anggaran sebesar 151.778.754 rupiah,47 sen dan telah direalisasikan sebesar 138.152.200.874 rupiah,64 sen atau mencapai 91,05%, yang terdiri dari belanja modal, peralatan dan mesin yang dianggarkan sebesar 39.198.298.872 rupiah dengan realisasi sebesar 63.694.800.000
172.128 atau mencapai 162,4549%. B. Belanja gedung dan bangunan yang dianggarkan sebesar 34.935.626 sen dengan realisasi sebesar 27.934.903 sen atau mencapai 79,36%. C. Belanja jalan, irigasi dan jaringan yang dianggarkan sebesar 57.136.675,07 sen dengan realisasi sebesar 37.385.371,74 sen atau mencapai 65,42%. D. Belanja modal aset tetap lainnya yang dianggarkan sebesar 21.201.607.579 dengan realisasi sebesar 9.978.470 sen atau mencapai 46,96%. Hadirin sidang dewan yang terhormat, pertanggungjawaban pengelolaan belanja yang ketiga yaitu belanja tak terduga yang merupakan pengeluaran untuk kegiatan sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam, penanganan COVID-19, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang dapat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Belanja tak terduga pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk tahun 2020 telah dianggarkan sebesar 26.990.689 rupiah dan telah direalisasikan sebesar 23.585.560.597 rupiah atau mencapai 90,7%. Realisasi belanja tak terduga digunakan untuk penanganan bencana alam sebesar 1.587.287.310 rupiah dan untuk penanganan COVID-19 sebesar 22.072.273.287 rupiah. Hadirin sidang dewan yang terhormat, pada aspek dana transfer bantuan keuangan ke desa tahun anggaran 2020 dialokasikan sebesar 365.360.860.800 rupiah. Sisa lebih pembiayaan anggaran silpa tahun anggaran 2020 sebesar 63.219.214.433 rupiah, 68 sen terdiri dari saldo akhir kas di BUD sebesar 57.352.199 rupiah, 68 sen. Kas di BLUD sebesar 4.840.000.000 rupiah, 33.938 rupiah dan kas lainnya di bendahara dan kas lainnya di bendahara dana pos sebesar 1.150.000.000
Rp12.628.296. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, penjelasan berikutnya adalah laporan perubahan saldo anggaran di awal tahun 2020 yang merupakan saldo akhir anggaran lebih tahun 2019 sebesar 100 Hadirin sidang Dewan yang terhormat, penjelasan berikutnya adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih awal tahun 2020 yang merupakan saldo akhir anggaran lebih tahun 2019 sebesar 117.747.236.120,32 dan saldo anggaran lebih akhir tahun 2020 adalah sebesar 63.214.433,68 sen. Dari sisi neraca dapat dijelaskan sebagai berikut: jumlah aset sebesar 1.622.692.201,34 sen, yang terdiri dari aset rancang sebesar 88.402.345,61 sen, investasi jangka panjang sebesar 52.986.466,73 sen, aset tetap sebesar 1.399.399.652.524 dan aset lainnya sebesar 45.032.865 rupiah. Sedangkan jumlah kewajiban dan ekuitas dana sebesar 1.859.622.590.201 rupiah,34 sen. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya laporan operasional yang terdiri dari pendapatan dan belanja operasional. Pendapatan laporan operasional merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan operasional tahun anggaran 2020 sebesar 1.589.261.591 rupiah,54 sen. Sedangkan beban laporan operasional merupakan beban yang diakui pada saat timbulnya kewajiban, konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa sebesar 1.364.871.484 rupiah,81 sen. Selanjutnya laporan arus kas, yaitu laporan yang menggambarkan tentang penerimaan dan pengeluaran kas daerah pemerintah Kabupaten Meringakal sebesar dengan penurunan bersih kas selama tahun anggaran 2020 sebesar 44.452.857.060 rupiah,85 sen, dengan saldo akhir kas sebesar 63.214.433 rupiah,68 sen. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, dari segi laporan perubahan ekuitas tahun anggaran 2020 dengan ekuitas awal sebesar 2.540.530.723.291 rupiah,84 sen, yang merupakan ekuitas tahun anggaran 2019
sedangkan entitas akhir tahun anggaran 2020 sebesar 1.597.997.455,34 Untuk melihat gambaran yang lebih lengkap atas pertanggungjawaban APBD perubahan tahun anggaran 2020 telah dituangkan dalam naskah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 beserta penjabarannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota pengantar ini. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, kami menyadari bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2020 yang kami sampaikan belumlah sempurna. Namun, laporan ini dapat dijadikan salah satu tolak ukur untuk perbaikan peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten Natal pada masa yang akan datang. Dalam percepatan pembangunan Kabupaten Natal yang kita cintai, untuk itu pandangan dan evaluasi dari pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat akan kami jadikan sebagai bahan kajian di masa mendatang. Semoga pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2020 bukanlah semata-mata untuk mencari kelemahan dan kesalahan, namun lebih dari itu untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan arah kebijakan umum pemerintah daerah. Dalam hal penyampaian nota pengantar laporan pertanggungjawaban ini terdapat keberhasilan, maka keberhasilan tersebut bukanlah hanya keberhasilan pemerintah Kabupaten Natal semata, melainkan keberhasilan kita semua. Sedangkan kekurangan yang ada merupakan kekurangan yang harus diperbaiki di masa yang akan datang. Melalui kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Natal yang telah bekerja keras bersama-sama dalam membangun Kabupaten Natal meskipun di tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan refocusing anggaran pada APBD perubahan tahun anggaran 2020, dan mudah-mudahan kita semua dapat meningkatkan sinergitas dan kebersamaan dalam mewujudkan Kabupaten Natal yang lebih baik pada masa yang akan datang. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, tentunya masih banyak hal yang harus kita benahi dan dikerjakan bersama. Oleh karena itu, kepada seluruh stakeholder agar merespon beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI dengan segera menindaklanjutinya. Hal ini penting dalam rangka upaya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau PDP yang sangat kita harapkan bersama. Mari kita terus bahu-membahu menjalin kekompakan dan harmonisasi dalam membangun daerah yang kita cintai ini. Semoga apa yang telah kita lakukan bersama bernilai ibadah di sisi Allah Tuhan yang Maha Esa. Amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.